Hai, Laikul Fahri di sini. Hari ini aku baru aja kedatangan sebuah drone dari Potensik. Ini adalah Potensik Atom 2. Bukannya Potensik Atom 2 itu udah lama keluar, Bang. Emang, dari bagian depan boxnya aja nggak begitu kelihatan apa bedanya ya. Dan emang ini nggak ada bedanya, guys. Drone-nya tetap sama, tetap Potensik Atom 2. Yang beda kalian lihat di bagian belakangnya. Ini dia udah pakai remote yang terbaru. Yuk langsung aja kita unboxing dan lihat apa aja sih yang kita dapat dalam paket penjualannya. Untuk isi dalam paketnya sebenarnya masih sama aja kayak yang Atom 2 ya. Dia dapat dua baterai seperti ini. Kemudian batok chargernya ini dia 12 volt 5 ampere. Terus dapat toolkit, kita dapat propellernya 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk unit drone-nya seperti ini ya. Masih sama persis seperti yang sebelumnya karena ini emang Atom 2 guys. Yang membedakan adalah di remote-nya. Nah, si baterainya ini kita dapat 3 ya. Di drone-nya udah terpasang satu seperti ini. Jadi total kita dapat 3 baterai kayak gini guys. Dia tuh total bisa ngecas sampai 60 watt guys. Lumayan cepet juga sih untuk pengecasan baterainya. Dan yang paling penting di dalam kit ini adalah remote terbarunya. Wih, lihat dong guys. Cakep banget, ganteng banget ya. Sekarang langsung aja mari kita melakukan pengetesan terbang ya. Ini pagi hari sekitar jam berapa? Jam 8, jam 7. Ini sebenarnya kita nggak harus lepas tasnya guys. Tasnya bisa tetap dicantolin seperti ini. Karena dia mekanisme tasnya juga enak banget nih. Dia bisa tetap dicantolin gini. Jadi kalau misalnya lahannya tuh basah, lahan basah ya, sawit, itu bisa aman gitu, nggak perlu dicopot-copot. Salah satu hal yang paling aku suka dari desain tas yang terbaru ini, kita tuh nggak harus ngelipet si joysticknya guys, karena desain tasnya tuh ada cekukan seperti itu yang sebenarnya kita aman aja kalau mau ditaruh tanpa dicopot. Posisi tetap terpasang seperti ini tuh cocok kalau misalnya kalian mau break dulu atau mau pindah ke lokasi kedua gitu. Ini jadi nggak ngeribetin. Walaupun kalau misalnya kalian udahan, kerjanya udahan gitu, ya tetap sarannya dicopot aja sih. Tapi untuk berpindah tempat yang sebentar, yang jarak-jarak pendek gitu, nggak usah dicopot, aman banget ini. Untuk menyalakan remote-nya sama aja seperti remote drone pada umumnya ya. Kita pencet sekali, kemudian pencet lagi, tahan sampai dia nyala. Aku coba untuk pasang drone-nya tanpa butuh turun sama sekali ya. Ini harusnya remote-nya nanti sih. Ini seperti ini. Ini beneran kita bisa masang drone-nya tanpa harus diturunin si tasnya. Dan kita nggak butuh meja sama sekali guys. Ya tetap sebenarnya kalau kalian mau ngedrone tuh punya surface buat nata-nata semua. Cuman kalau nggak ada pun aman. Udah bisa setup guys. Untuk menyalakan drone-nya sama juga. Pencet terus tahan. Dan aku lupa pasang memorinya guys. Kita pasang memori dulu. Ini sih jadinya tetap butuh tempat duduk buat nata-nata ya. Untuk memory cardnya aku pakai brand Lexar guys. Ini yang paling murah dan paling worth it. Dan aku belum pernah ada kendala sih sama Lexar ini. Ini aku pakai yang 64 GB, spesifikasinya seperti ini. Udah aman banget sih ini buat segala kebutuhan multimedia kamu. Ini sebenarnya kita harus mengaktifkan drone-nya dulu, tapi kita bisa nyoba terbang dulu sampai 3 kali nih. Kita langsung aktifin aja ya. Activate. Terus agree. Terus itu email yang kamu pakai buat login ya. Untuk setup pertama kalinya kamu butuh internet ya. Bisa tethering aja dari HP gitu. Pilih WiFi. Touchscreen-nya halus banget beneran guys. Activate ya. Agree. Activate. Activation successful. Udah gitu doang sih. Nggak ada apa-apa juga. Nah ini tinggal mau beli potensi care nggak? 48 jam ya. Setelah activated. Ini kita skip aja dulu. Firmware-nya nggak mismatch. Kita upgrade dulu ya. Upgrade. Tunggu sebentar. Setelah update firmware di remote-nya, kita update firmware di drone-nya. Maklum lah ya kalau misalnya drone baru pertama kali datang tuh pasti kita harus update firmware-nya. Karena yang di box itu kan firmware dari pabrik ya. Sedangkan seiring berjalannya waktu pasti adalah updatean-updatean untuk memperbaiki kualitas dari drone-nya sendiri gitu. Kita kalibrasi kompas dulu ya. Kita tinggal putar-putar drone-nya aja, ngikutin petunjuk yang ada di layar. Terus putar juga dengan posisi berdiri seperti ini. Agak ribet juga sebenarnya ya kalau tangan satunya sambil pegang remote gini. Tapi masih bisa. Kemudian untuk cara take off biasa aja kayak remote drone pada umumnya seperti ini bisa. Atau kalau kalian mau pakai satu tangan aja, kalian tinggal pencet aja tombol yang C1 sambil di throttle ke bawah seperti ini. Nanti kalian lepas throttle-nya, dia akan take off sendiri. Ini kepake kalau kalian ada di kondisi yang nggak bisa naruh drone-nya ya. Jadi drone-nya tuh bisa di take off dari tangan. Kalau teman-teman lihat, bang drone-nya kok nggak anteng sih? Justru dia tuh lagi menyetabilkan gambarnya guys. Kalau teman-teman bisa lihat nih di sini ada angin ya. Di sini tuh ada angin. Jadi dia tuh sedang menyetabilkan gambarnya. Dan kalau gambar di rekotannya tuh stabil banget guys.
Karena kita lagi di mode beginner, jadi kita nggak bisa jauh-jauh ya. Kita bisa matiin dulu untuk beginner mode-nya. Confirm. Udah, langsung aja kita cobain terbang-terbang guys. Enak banget sih guys pakai remote baru dari Potensic ini. Kita nggak perlu pakai HP lagi, nggak perlu ribet-ribet ngecas HP. HP kita bisa dipakai buat konten seperti ini. Kualitas gambarnya sama aja sih kayak yang Potensic Atom 1 ya. Karena dia kan sama, drone-nya masih sama. Yang beda tuh di remote-nya aja. Cuman nggak tahu nih apakah jaraknya nanti lebih jauh atau enggak. Nah, nanti kita cobain ya. Untuk kualitas layarnya juga di saat dipakai di kondisi terang seperti ini ya, masih kelihatan guys. Ini cerah benerang guys, sangat terang sekali. Ini layar iPhone seperti ini. Ini layar Potensic seperti ini. Udah lumayan banget sih dipakai di kondisi yang cerah seperti ini. Kalau kalian pakai HP Android 2 jutaan itu pasti udah nggak kelihatan guys di kondisi yang seterang ini. Ini kita coba puterin ini ya guys. Coba kita puterin ini. Ini sekarang aku lagi syuting pakai resolusinya 4K 30 ya. Pakai 4K 30 guys. Di mana droneku guys? Oh itu. Seperti inilah kualitasnya. Ya kayak gitu ya. Untuk pengetesan lebih detailnya mungkin sama aja sih kayak Potensic yang Atom 2. Kita lebih banyak pembahasannya di remote-nya aja. Aku balikin lagi, nggak usah jauh-jauh. Kita mau bahas detail tentang remote-nya guys ya. Secara handling ya, dipegang tuh enak. Dia posisinya tuh kalau dibandingin sama iPhone 13 ya, kurang lebih ukuran layarnya ya segini. Se-iPhone 13 nih. Beda dikit lah. Kualitas layarnya kalau dari segi kecerahan bukan yang paling cerah banget. Kalau dibandingin sama iPhone di posisi yang paling cerah, ini dia masih kalah. Tapi kalau dibandingin sama HP Android pada umumnya, ini masih menang sih guys, masih kelihatan sih ini. Kalau yang aku paling suka tuh dari segi touchscreen-nya. Ini touchscreen-nya tuh smooth banget guys. Halus banget nih, bentar aku tunjukinnya di mana ya. Sentuhnya tuh lembut banget guys, sentuhannya tuh lembut banget. Malah bahkan aku rasa sama iPhone-ku aja berasa lebih lancar ini kalau lagi scrolling guys. Untuk layoutnya juga enak dan setupnya jadi lebih cepet ketika udah ada layar seperti ini. Cuman untuk boros-borosnya aku belum tahu nih, karena dia udah ada layar kan berarti baterainya lebih boros ya. Tapi dia udah lebih gede, harusnya juga baterainya lebih gede. Dan di sini karena dia ada layar, pastinya dia bakalan panas. Tapi di sini dia udah ada kipasnya guys. Kalian bisa denger nggak? Itu adalah suara kipasnya guys. Dia udah ada kipasnya di dalam. Kemudian untuk tombol-tombol sama aja sih. Di bagian belakang sini dia ada dua hook untuk tali ya, untuk lanyard gitu. Kemudian ada micro SD dan ada port Type-C untuk charging. Jadi kalian juga bisa record hasil kameranya di sini, hasil dari drone-nya di sini. Tapi yang direcord ke sini berarti nanti akan berpengaruh sinyal ya. Kalau yang direcord langsung di drone-nya itu kan nggak berpengaruh sama sinyal. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi nyari drone tapi budgetnya terbatas lah ya, dan mau nyobain selain DJI gitu, ini bisa aku rekomendasiin sih. Potensic ini makin lama makin bagus guys, makin lama makin bagus. Awalnya tuh dia ya, namanya produk awal pasti ada kurang-kurangnya lah ya. Yang Potensic Atom 2 ini dipakai buat kerja yang kerja-kerja tipis-tipis lah ya. Mungkin kalian ada jasa fotografi atau jasa-jasa wedding-wedding tipis-tipis gitu. Ini buat ambil establish shot udah cukup banget. Buat kerjaan-kerjaan yang awal-awalan udah oke lah guys. Kalau yang profesional banget mungkin belum ya. Tapi buat record-recordan udah oke. Sayangnya juga dia belum support live streaming. Nah mungkin nanti kalau udah ada updatean ataukah dia bisa live streaming atau produk terbarunya bisa live streaming, nanti aku update lagi ke kalian ya. Kalau kalian mau beli bisa pakai link yang ada di deskripsi ya. Ya udah kayaknya segitu aja video kali ini, sampai ketemu di video-video berikutnya. Matur nuwun.